Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, tolong memulai. Baik teman-teman, marilah kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang mari kita berdiri sejenak untuk menyaksikan lagu-lagu Pancasila sebagai wujud bangga kita menjadi anak Indonesia. Hadir, Bu. Novia Permata, hadir. Syahira Ifansa, hadir Bu. Sherlyn Nabila, hadir Bu. Andinati Aulia, hadir Bu. Aisyah Nur Aziz, hadir Bu. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu mau tanya, pernah tidak kalian baca buku lalu ketemu kata yang membuat kalian bingung atau karena nggak tahu artinya? Sering, Bu. Nah, hari ini kita akan menjadi detektif bahasa. Kita akan berburu kosakata baru. Agar kita bisa memahami bacaan dengan sempurna. Karena apa? Karena bangga menjadi anak Indonesia berarti harus bangga dan paham bahasanya juga. Nah, sekarang Ibu mau membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Karena kalian beranggota 8 orang, jadi satu kelompok anggotanya 2 orang. Ibu akan membagikan kelompok, nanti kalian pindah ke tim masing-masing. Kelompok 1, Novia dan Syahira. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 2, Aisyah dan Osha. Kelompok 3, Andina dan Bekasi. Kelompok 4, Sherlyn dan Tessa. Masing-masing Bu bagikan satu kelompok untuk pembacaan.
Nah, Ibu sudah bagikan teks bacaan di masing-masing kelompok. Silakan membaca selama 10 menit sambil pegang pensilnya dan garis bawahi yang menurut kalian kosakatanya asing atau baru. Silakan dibaca.
Selesai. Selesai, Bu. Nah, sekarang perhatikan yang lain yang ada di depan. Ada yang tahu apa itu kosakata? Belum. Jadi gampangnya kosakata itu merupakan tabungan kata yang kita ingat. Jadi makin banyak tabungan kata yang kita punya, maka akan baik juga kita dalam berkomunikasi, kemudian motivasi kalau bercerita. Kemudian semakin kita paham kalau lagi baca dalam buku. Jadi kosakata itu adalah modal kita buat berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau kosakata baru itu apa? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Nah, karena kalian sekarang sudah kelas 6, kalian pasti bakal sering bertemu dengan yang namanya kosakata baru. Jadi apa sih kosakata baru itu? Kosakata baru itu adalah ibaratnya kata-kata keren atau kata-kata unik yang mungkin baru pertama kali kalian dengar atau jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, daripada orang-orang itu bilang ide baru, orang akan lebih memilih untuk mengatakan ide baru sebagai inovasi. Nah, kata inovasi itulah yang disebut dengan kosakata baru. Bagaimana cara kita mengenal atau tahu kalau itu merupakan kosakata baru? Jadi kosakata itu memiliki jadi yang pertama, ya pastinya waktu kalian menemukan atau membacanya, kalian akan merasa bingung karena tidak tahu artinya. Lalu yang kedua, kosakata baru itu biasanya kelihatan formal. Biasanya kayak bahasa yang kita sering gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ada di kamus. Nah, kata-kata ini punya arti yang jelas kalau kita cari di KBBI. Ada yang tahu apa itu kepanjangan KBBI? Kamus Besar Bangsa. Ya, KBBI itu kepanjangannya adalah Kamus Besar Bangsa Indonesia. Nah, Kamus Besar memiliki buku saku mini KBBI untuk kalian. Di dalam buku saku ini terdapat beberapa kosakata baru atau kosakata yang jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi buku ini akan membantu kalian selama proses pembelajaran hari ini untuk kalian mencari makna kosakata yang menurut kalian terasa sulit atau membingungkan. Ibu akan bagikan buku saku ini satu kelompok masing-masing satu. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Nah, jadi di sini Ibu punya papan kosakata. Nah, tapi masalahnya di sini kartu-kartu yang ditempel di sini itu disusun secara acak. Jadi tugas kalian yaitu nanti diskusi secara cepat bersama kelompok. Lalu kalian cari arti di buku saku tersebut mengenai kosakata. Lalu maknanya apa kalian cari di buku saku tersebut. Lalu kalian cari kalimat yang tepat mengenai kosakata di sini. Kemudian masing-masing kelompok mendapatkan kesempatan satu kosakata. Kemudian beserta maknanya dan kalimatnya, lalu disusun secara cepat dan tepat selama 20 detik. Satu kelompok mendapatkan waktu 20 detik untuk mencari makna di buku saku itu dan serta menyusunnya di sini. Jadi kalian diskusi secara cepat, menghindari kecurangan atau mencari jawaban duluan sebelum mendapat giliran menjawab. Bagi kelompok yang semua susunannya benar dan tepat, nanti akan mendapatkan nilai poin plus untuk tambahan nilai kelompok kalian. Mengerti? Nanti bagi kelompok siapa yang pertama duluan, kalian mengtimpa saja
di depan perwakilan kelompok aja. Oke, nanti disambut aja. Nanti kelompok yang duluan dapat giliran boleh pilih kosakata yang mana saja. Nanti yang terakhir mengikuti saja di kosakata mana yang terakhir. Perwakilan kelompoknya boleh memimpin aja di depan. Siapa yang duluan? Hompi palayung gambreng, hompi palayung gambreng, hompi palayung gambreng. Siapa yang pertama? Teman-temannya boleh maju nanti buat dua baris secara berpasangan. Menghadap sini. Dua barisnya ke sini. Yang kedua maju di sini. Seperti itu ya Ibu. Ya, seperti itu. Ya, boleh nanti pilih. Sudah siap ya, Ibu hitung. Nanti berurutan ini. Kalian yang ikuti ya? Iya. Nanti kalian yang mulai ya. 1, 2, 3. Sudah? Sekarang mari kita verifikasi bersama. Coba kalian lihat di buku sampingnya makna dari kata inovasi. Yang mana yang paling cocok dan tepat untuk makna dari kata inovasi? Penemuan baru, Bu. Di sini, ini kelompok berapa tadi? 3. Benar ya, berarti maknanya penemuan hal baru. Untuk kalimatnya, lampu ini adalah inovasi hebat. Jadi benar. Tangan untuk kelompok 3. Kemudian yang kedua, edukasi. Coba kalian cari di buku apa itu makna dari edukasi. Proses belajar atau pendidikan, Bu. Untuk yang kelompok bagi edukasi kelompok mana? Kelompok 1. Jadi kelompok 1 juga benar ya. Kosakata dari makna dari kosakata edukasi yaitu proses belajar atau pendidikan. Lalu kita lihat kalimatnya yaitu kita butuh edukasi tentang sampah. Kelompok 1 juga tepat ya. Tangan kelompok 1. Kemudian dampak. Kosakata dampak tadi kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Coba cari makna dari kosakata dampak. Ada yang bisa menyebutkan? Akibat, Bu. Jadi yang tepat di sini yaitu maknanya pengaruh kuat atau akibat. Jadi kelompok berapa sih? 2. Kelompok 2 juga benar mengenai makna dari kosakata dampak. Untuk kalimatnya yaitu banjir adalah dampak buang sampah. Kalimatnya juga benar. Jadi kelompok 2 tepat ya dalam bukunya. Tangan kelompok 3. Kemudian yang terakhir kelompok 4, Bu. Kelompok 4 apa makna dari efisien?
Alina, Bu. Di sini maknanya tepat, guna, dan hemat. Jadi tepat ya untuk makna dari kosakata efisien. Lalu kalimatnya, mesin ini bekerja dengan efisien. Untuk kelompok 4, mesinannya juga tepat. Jadi semua kelompok sudah menyusun dengan tepat. Jadi semua kelompok mendapatkan poin plus untuk nilai tambahan kelompoknya. Kalian tadi sudah bisa bermain, menyusun, mencari makna serta kalimat di papan kosakata tadi. Sekarang gunakan kemampuan kalian untuk mengerjakan LKPD dari ibu. Jadi di sini nanti di halaman pertama kalian tulis nama anggota kelompok. Lalu yang kedua, di lembar kedua kalian cari 3 kosakata asing dari teks bacaan yang kalian baca sebelumnya. 3 kosakata saja. Kemudian ditulis maknanya apa, maknanya kalian cari di buku aku. Kemudian contoh kalimatnya kalian buat sendiri. Ibu beri waktu pengerjaannya selama 20 menit. Berkelompok ya. Bagi yang belum paham nanti ditanya saja ya. Ya, Bu. Sudah? Bu. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang masing-masing kelompok bacakan satu kosakata yang kalian temukan pada teks tadi. Bergantian ya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dari kelompok 1, kami ada kosakata barunya yaitu ikrar, Bu. Artinya yaitu janji yang sungguh-sungguh. Terus contoh kalimatnya itu ada siswa kelas 6 membacakan ikrar untuk rajin belajar. Untuk kelompok selanjutnya Dari kelompok 2 yaitu ada kolonial, Bu. Itu berhubungan dengan penjajah. Tapi contoh kalimat itu gedung tua zaman kolonial. Ada kata sastrawan, Bu, ya, dimana artinya itu Ani membuat karya sastra, dan contoh kalimatnya yang kami temukan yaitu dia adalah sastrawan yang hebat. untuk terakhir silakan dibacakan. Kosakatanya identitas, Bu. Maknanya ciri khas atau jati diri. Contoh kalimatnya, batik adalah identitas bangsa kita. Dan mengenal beberapa kosakata baru untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Jadi, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Saya dulu Ya, coba. menurut saya kosakata baru itu adalah kata-kata baru yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Jadi kita bisa mencari kata-kata baru itu di kamus supaya kita mengerti apa maksud dari kata-kata tersebut. Ya, tepat sekali kesimpulannya. Kasih tepuk tangan buat saya. Jadi, kosakata baru itu ibaratkan harta karun dalam bacaan. Semakin banyak yang kita temukan, semakin luas juga wawasan kita. Jadi jangan pernah malas untuk membaca dan mencari kosakata dan membuka kamus untuk menemukan kosakata asing atau yang membuat kalian bingung. Dan di rumah, silakan cari 5 kosakata baru lagi. Dari sumbernya beragam, bebas. Boleh kalian ambil dari TV atau surat kabar atau majalah atau apapun itu. Mengerti? Mengerti. Tugasnya ke individu ya. Ya, Bu. Nah, mari kita tutup untuk kelas kita hari ini dengan doa bersyukur. Ketua kelas, tolong puji doanya.
kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai.